Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang usaha dan energi. Namun Ibu akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Kemudian kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah Ibu berikan di kuisis. Baik, kita mulai dari definisi dari usaha. Baik, definisi dari usaha itu adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Simbol dari usaha atau kerja itu berasal dari work. Work itu adalah kerja dengan simbol W sama dengan F.S. Usaha atau kerja itu merupakan besaran skalar karena merupakan hasil dari perkalian antara gaya dan perpindahan, di mana gaya itu besaran vektor, kemudian perpindahan itu juga besaran vektor. Jika terdapat sebuah vektor dikalikan dengan vektor yang lain, maka kalau kita mengingat kembali matematika, yaitu vektor A dikalikan vektor B sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B cos theta, di mana cos theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Maka untuk usaha juga seperti itu. Jadi di sini W itu sama dengan gaya kali perpindahan cos theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Misalkan kita mempunyai sebuah kotak, kemudian kotak ini kita berikan gaya sebesar F, kemudian mengalami perpindahan sebesar S, maka berapakah usahanya? Usahanya berarti Fs cos theta. Berapa sudut antara gaya dan perpindahan? Kalau kita lihat di sini, gaya dan perpindahannya itu searah, berarti sudutnya adalah 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, Fs cos 0, cos 0 sendiri sama dengan 1, berarti usaha itu sama dengan F kali S. Nah, bagaimana jika kotaknya itu diangkat ke atas? Gayanya kita berikan F-nya ke atas, kemudian perpindahannya juga ke atas. Apakah usahanya? Usahanya sama kan ya, berarti F S cos theta sama dengan Fs cos 0, karena sudut antara F dan S itu 0 derajat, sama-sama ke arah atas. Di sini sama dengan Fs. Namun bagaimana jika kita mempunyai sebuah kotak dan diberikan gayanya ke atas? Jika gayanya ke atas, maka
kemudian perpindahannya ke sana, ke arah sana. Maka berapakah usaha yang kita berikan pada benda tersebut? Ingat, di sini antara gaya dan perpindahan itu membentuk sudut sebesar theta. Ini S-nya ya di sini. Maka kalau kita lihat di sini gayanya itu usaha atau kerjanya itu terdiri dari dua komponen, usaha pada sumbu X dan plus usaha pada sumbu Y. Pada sumbu X berarti kan kita mempunyai F, S, F pada sumbu X. Di sini berarti F pada sumbu Y kalikan SY. SY-nya kan tidak berpindah ke arah sumbu Y, berarti di sini 0. Kemudian yang ini Fx-nya sendiri yang searah sumbu X, berarti kalau kita lihat di sini pada sumbu X berarti kan sama dengan Fx cos theta. Berarti di sini Fx cos theta kali S, sehingga Fx-nya dihilangkan ya karena di sini sudah ada theta, berarti Fs cos theta. Ingat, usaha itu akan bernilai jika arah gaya dan berpindahannya itu searah, atau sudut antara theta itu sama dengan 0. Namun jika membentuk sebuah sudut, maka kita menggunakan definisi ini. Jadi yang kita ambil yang ada nilainya, yaitu dengan theta, misalnya tetanya 30, berarti kita masukkan ke sini tetanya adalah 30. Kalau di sini kita menggunakan yang sudut antara gaya dan perpindahannya itu 0, maka usahanya itu sama dengan F kali S saja. Kemudian bagaimana ketika kita mengangkat ke atas namun perpindahannya ke samping? Maka itu gayanya sama dengan 0, karena gayanya ke atas, perpindahannya ke samping, maka tidak mungkin. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan pada hubungan antara hubungan antara usaha dan energi. Hubungan antara usaha dan energi itu sama dengan W perubahan energi kinetik. Perhatikan, EK akhir dikurangi EK awal. Kemudian usaha juga sama dengan perubahan dari energi potensial sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Satuan usaha dan energi itu sama, yaitu joule. Misalnya contohnya, ketika ada benda, ada sebuah bola jatuh dari ketinggian, misalnya di sini A, tingginya itu di sini B, tinggiannya itu adalah H. Kemudian yang ditanyakan
berapakah energi kinetik pada saat di sini hanya misalnya ini setengah H. Sebelum kita lanjut ke sini, maka kita ingat kembali dari hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang ada hanya berubah menjadi satu energi menjadi energi yang lain. Hukum kekekalan energi. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 3 dan seterusnya. Jadi misalnya energi mekanik sendiri itu kan sama dengan EK 1 plus EP 1 sama dengan EK 2 plus EP 2 sama dengan EK 3 plus EP3 dan seterusnya. Dari sini masih ingat ya bahwa kalau EK energi kinetik itu setengah mv kuadrat, karena energi kinetik itu energi yang berdasarkan dari benda yang bergerak. Kemudian untuk energi potensial itu sama dengan mgh, berarti dari posisinya, energi yang dimiliki benda karena posisinya. Baik, jika kita masih ingat ya, maka nanti kita masukkan di sini. Sekarang kita kembali pada gambar yang Ibu tuliskan di samping ini. Jadi pada kondisi di sini, berarti ini EMA, di sini ini misalnya keadaan C, berarti EMC kemudian di sini adalah EMB. Berarti di sini kita punya EKA plus EPA. Dan di sini kita punya EKC plus EPC. Di sini kita punya EKB plus EPB. Misalnya sekarang yang ditanyakan adalah berapa energi pada saat benda mencapai C. Berarti kita bisa menggunakan ketiga keadaan ini ya. Jadi bisa menggunakan yang EM sama dengan EMA sama dengan MC, atau EMC sama dengan EMB. Berarti misalnya kita menggunakan yang EMA sama dengan EMC, berarti di sini kita punya EKA plus EPA sama dengan EKC plus EPC. EKC berarti kan sama dengan setengah mv kuadrat plus mgh sama dengan setengah mvc kuadrat plus mghc. M nya bisa dicoret. Karena sama ya, maka kita punya setengah VA kuadrat plus GHA sama dengan setengah VC kuadrat
plus GHC. Ketika di titik A benda masih belum bergerak, berarti energi kinetiknya itu minimal atau V-nya itu sama dengan 0, sehingga di sini 0, berarti yang di sini yang ada hanya GH. HA itu sama dengan H, berarti kita punya di sini. Kemudian pada saat di C, ini VC kuadrat plus G kali setengah H. Maka dari sini bisa kita dapatkan VC-nya berapa dan juga H-nya. Ini misalnya ibu belum ada angka-angkanya, namun jika ada angka-angkanya bisa kalian masukkan ke situ. Kemudian kalau ditanyakan berapakah kecepatan pada saat di C, berarti kan hanya sudah tahu ya VC-nya. Berarti kita setengah VC kuadrat sama dengan setengah GH-nya kita pindah ke sebelah sana, sebelah satunya, berarti GH min setengah GH. Berarti kan setengah VC kuadrat sama dengan setengah GH. GH dikurangi setengah GH berarti setengah GH. Berarti kita coret ya, akarnya kita coret karena sama. Berarti VC nya itu sama dengan akar GH. Kira-kira seperti itu konsep dari hukum kekekalan energi. Selanjutnya kita akan membahas soal-soalnya. Baik, dari soal yang pertama yang ada di kuisis, manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang usaha atau kerja? Pilih semua yang sesuai. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kerja adalah salah satu bentuk energi. Benar ya? Karena definisi dari kerja atau usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan, di mana satuannya adalah Newton kali meter. Newton kali meter itu sama dengan 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Kemudian satuan kerja setara dengan 1 Newton kali 1 meter. Benar. Kemudian gaya ke atas dikenakan pada ember saat di bawah sejauh 20 meter melintasi lapangan. Ini adalah contoh kerja. Baik, di sini kita lihat ya bahwa kita memberikan gaya bendanya ke atas. Ini ember diangkat ke atas, F-nya, kemudian perpindahannya ke samping. Maka usahanya sama dengan F S cos theta. Cos antara F dengan S itu berapa? Itu cos 90. Cos 90 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Sehingga usahanya juga sama dengan 0. Berarti bukan contoh dari kerja karena usahanya bernilai 0. Kemudian watt adalah satuan kerja metrik standar. Salah ya, watt itu adalah satuan dari daya, di mana daya itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu atau T. Kemudian yang selanjutnya, kerja adalah kuantitas berdasarkan waktu tergantung pada Kemudian soal yang kedua, manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang energi kinetik? Pilih semua yang sesuai. Oke, yang A, energi kinetik adalah bentuk energi mekanik yang bergantung pada posisi suatu benda. Salah ya, karena energi kinetik itu berdasarkan kecepatannya. Kemudian yang kedua, sebuah benda memiliki energi kinetik 40 Joule. Jika masanya 2 kali lipat, maka energi kinetiknya akan menjadi 80 Joule. Ini benar ya. Jadi misalnya kita punya EK1 sama dengan
setengah mv kuadrat. Maka jika masanya 2 kali lipat, EK2 nya sama dengan setengah 2 mv kuadrat. Nah, EK2 di sini sama dengan 2 kali setengah mv kuadrat. Nah, setengah mv kuadrat ini sama dengan EK1. Berarti kan EK2 sama dengan 2 EK1. Berarti 2 kali 40 sama dengan 80 Joule. Kemudian yang C, benda A memiliki massa 1 kg dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda A memiliki massa 2 kg dan kecepatan 1 meter per sekon. Benda A dan B memiliki energi kinetik yang sama. Belum tentu ya, jadi belum tentu. Tidak sama ya, karena energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Jika dikalikan hasilnya tidak sama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, benda yang bergerak lebih cepat selalu memiliki energi kinetik yang lebih besar. Belum sesuai ya, atau belum tepat. Kemudian yang kelima, energi kinetik adalah besaran skalar. Benar ya, karena satuannya energi adalah Joule. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut dan yang benar tentang energi potensial? Pilih semua yang sesuai. Benda bergerak, yang A, benda bergerak tidak dapat memiliki energi potensial. Belum tentu ya, karena bisa jadi benda itu bergerak pada ketinggian tertentu, maka benda itu juga bisa memiliki energi potensial dan juga bisa memiliki energi kinetik. Yang kedua, energi potensial gravitasi suatu benda bergantung pada massa benda tersebut. Jika kita lihat dari persamaannya, energi potensial itu M kali G kali H, maka energi potensial juga tergantung dari massanya. Yang ketiga, yang C, energi potensial gravitasi hilang pada saat benda jatuh bebas ke tanah. Benar ya, karena pada saat di tanah bendanya sudah tidak bergerak, sudah tidak memiliki ketinggian, atau posisinya itu hanya sama dengan 0. Berarti EP-nya minimum atau EP-nya juga sama dengan 0. Yang keempat, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisinya. Benar ya. Yang kelima, jika massa benda yang dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka energi potensial gravitasinya juga akan menjadi 2 kali lipat. Benar ya, karena E sama dengan mg kali H, maka jika M-nya 2 kali lipat, maka energi potensialnya juga 2 kali. Selanjutnya soal yang keempat, jumlah total manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang energi mekanik? Yang pertama, jumlah total energi mekanik suatu benda adalah jumlah energi potensial dan energi kinetiknya. Benar ya, EM itu sama dengan EK plus EP. Kemudian yang kedua, energi mekanik suatu benda selalu tetap. Tidak ya. Yang ketiga, energi mekanik total suatu benda tetap konstan jika satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya yang konservatif. Maksudnya gaya yang konservatif ini adalah gaya yang misalnya kita cuma memberikan gaya kita mengangkat benda, kita memberikan gaya memindahkan suatu benda dengan perpindahan tertentu, maka itu disebut dengan gaya yang konservatif. Bagaimana berarti di sini usahanya itu tergantung keadaan awal dan keadaan akhir. Jika kita mengangkat ke atas, maka usahanya bagaimana? Jika kita memberikan gaya, kita langsung bukan mengangkat ke atas, tapi kita masih keliling-keliling dulu, kemudian ke titik awalnya.
Misalnya begini ya. Di sini ada sebuah benda. Kita beri gaya ke sana atau kita beri gaya ke sana. Kemudian kita berikan gaya ke sini. Maka tetap yang dinilai itu adalah keadaan awal dan akhir. Awal di sini, akhir di sini. Bendanya sampai di atas. Berarti kan F kali perpindahan. Kalau perpindahannya ke atas berarti cos 0, karena gaya dan perpindahannya sudutnya sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Jika bendanya ke sini, ini juga masih ada sumbu X, sumbu Y, maka yang digunakan adalah sumbu Y. Kenapa? Karena yang searah dengan perpindahannya itu hanya sumbu Y. Kemudian jika bentuknya seperti ini, maka ini dalam bentuk integral, hasilnya juga sama, maka gaya F kali S di sini. Itu yang disebut dengan gaya yang konservatif. Kemudian panas adalah salah satu bentuk energi mekanik, bukan energi mekanik tapi energi. Kemudian yang kelima, ketika gaya gesek bekerja pada suatu benda, energi mekanik total benda itu berubah. Benar. Karena di situ energi mekaniknya akan berubah karena di situ ada gaya gesek. Kemudian yang kelima, sebuah mobil A 1200 kg dan sebuah mobil B 2400 kg diangkat ke ketinggian yang sama dengan kecepatan konstan di bengkel mobil. Mengangkat mobil B membutuhkan titik-titik usaha dari mobil A. Jika kita lihat mobil A 1200 dan mobil B 2400, berarti usaha yang dibutuhkan adalah 2 kali lipatnya. Gaya sendiri kan sama dengan massa kali gravitasi. Massa kali percepatan gravitasi. F sama dengan M kali G itu untuk gayanya, kemudian usahanya itu F kali perpindahan. Baik, kita lanjut. Seorang penyelam dengan berat 500 Newton, dia melangkah dari papan loncat yang ditinggikan hingga ketinggian 10 meter di atas air. Penyelam akan memiliki energi kinetik di titik Joule pada saat dia menyentuh air. Ini berlaku hukum kekekalan energi. Jadi di sini misalnya kolam renangnya, kemudian di sini adalah papan luncurnya. Maka pada saat di sini dia mempunyai ketinggian H. Dan ketika melonjak ke sini, maka hanya sudah sama dengan 0. Sehingga EM saat di 1 ini keadaan 1, ini keadaan 2. Berarti EM1 itu sama dengan EM2. Energi mekanik pada keadaan 1 itu sama dengan energi mekanik 2 ya. Energi mekanik yang pertama itu sama dengan EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP1 nya itu sama dengan MGH1. EK1 nya itu sama dengan 0 karena dia belum memiliki kecepatan. EP2 nya berarti kan MGH2 karena dia menyentuh menyentuh air, maka hanya itu sama dengan 0. Di sini setengah MV2 kuadrat. Berarti di sini sama dengan MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat. Yang ditanyakan energi kinetik, berarti kita tidak perlu merubah. Di sini Mg-nya sudah diketahui, yaitu sebesar 500 Newton.
kalikan ketinggiannya 10 meter, berarti sama dengan, karena ini sama dengan EK2, berarti EK2 nya sama dengan 5000 Newton meter, sama dengan 5000 Joule. Baik, sampai di sini paham ya? Kemudian yang nomor 7, seorang penyelam berbobot 50 kg menghantam air di bawah dengan energi kinetik 5000 Joule. Ketinggian penyelam kira-kira berapa meter? Ini yang diketahui adalah massa dan energi kinetiknya. Ini sama menggunakan hukum kekekalan energi. Berarti pada saat ketika dia di atas, dia meloncat ya, berarti EM1 sama dengan EM2. Pada saat di atas berarti MGH ya. Kemudian energi kinetiknya itu sama dengan 0, berarti di sini 0 sama dengan MGH2 plus setengah EK. Ini ada EP1 ya, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Pada saat dia belum loncat, maka mempunyai energi potensial yaitu MGH1. Berarti MGH1. Kemudian di sini ketika dia menyentuh air, itu energi kinetiknya itu sama dengan 5000 Joule. Kemudian MGH2 ini sama dengan 0 karena sudah menyentuh tanah. Berarti ini bukan setengah EK2 ya. Berarti sini adalah EK2. M-nya diketahui 50 kg. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kalikan H sama dengan EK nya itu adalah 5000 Joule. Berarti H nya itu sama dengan 5000 Joule dibagi dengan 500 kg meter per sekon kuadrat, sama dengan 10 meter. Baik, sampai di sini nomor 7 masih bisa dipahami ya. Sekarang kita nomor 8. Kerja sebesar 1000 Joule dikenakan pada sebuah benda kecil diangkat dari lantai dasar ke lantai 3 gedung tinggi dalam waktu 20 detik. Berapa daya yang dibutuhkan? Oke, daya, definisi dari daya itu sama dengan W per T. Ya, ini P. Sama dengan usaha dibagi waktu. Yang ditanyakan adalah berapa daya yang dibutuhkan. Berarti kita tinggal masukkan saja. W-nya itu sebesar 1000 Joule dibagi waktunya adalah 20 detik. Berarti P-nya sama dengan 1000 dibagi 20. 100 dibagi 20. 1000 dibagi 20 itu sama dengan 50 watt. Joule per sekon atau Joule per detik itu sama dengan watt. Berarti P sama dengan 50
kuat. Baik, itulah pembahasan soal yang sudah Ibu berikan di kuisis. Semoga bisa difahami. Jika kalian masih bingung tentang gaya yang konservatif dan tidak konservatif, nanti bisa dipelajari kembali. Kalau gaya yang tidak konservatif itu contohnya ada gaya gesek udara dan seterusnya. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.